Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, seperti biasa sebelum pertandingan membahas konferensi pers kali ini sebelum Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur di Tottenham Hotspur Stadium ya di London. Pertandingan sendiri akan berlangsung di hari Ahad malam waktu Indonesia karena sore hari waktu Eropa di sini. Oke, ada beberapa hal yang dibahas di konferensi pers tersebut sudah gue dengarkan secara langsung ya. Tapi seperti biasa juga gue akan mengangkatnya di channel kali ini. Ada sumber dari Manchester Evening News. Oke. Langsung aja gue mulai. Dan nanti akan gue ambil juga sumber dari manunited.com karena dari manunited.com juga dibahas beberapa poin penting. Mungkin juga nanti ada yang mungkin berulang ya, tapi akan gue bahas dari dua sumber. Terkait dengan kabar tim, ini merupakan pekan yang bagus ya. Sampai 2 hari yang lalu kita memiliki 1 atau 2 masalah, tapi kita masih menunggu situasinya. Ada satu pemain yang sakit dan kita akan melihat tim ini di weekend. Ruben Amorim tidak secara detail, secara jelas, bahkan tidak menyebutkan pemain mana. Cuman ya Manchester United atau setelah pertandingan terakhir memiliki jeda waktu yang agak lumayan panjang ini ya di pertandingan selanjutnya menghadapi Tottenham Hotspur, sehingga memiliki waktu berlatih. Jadi memang ini hal yang juga diinginkan kan oleh Ruben Amorim, waktu berlatih. Untung Manchester United tidak harus melalui playoff di Europa League ya kan, karena playoff sendiri berlangsung di tengah pekan kemarin. Dan ini merupakan hal yang bagus, pekan yang bagus itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim, sampai dengan ada situasi pemain yang diragukan untuk tampil di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur. Mengenai kehilangan pekerjaan atau kemungkinan kehilangan pekerjaan. Masalah terbesar kita saat ini adalah Tottenham. Kita tahu bagaimana situasi di klub dan saya harus mengerti masalah-masalah ini. Tapi masalah-masalah ini ada di klub dan bukan sesuatu yang baru. Kita memiliki masalah saat ini, tapi ya itu tidak bisa mendikte ataupun mengatur bagaimana saya melatih tim dan untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Ini juga terkait dengan keadaan di bursa transfer nanti di musim panas. Ruben Amorim mengatakan hal itu simple. Untuk melakukan sesuatu kita butuh menjual pemain. Jadi jelas ini ya, di bursa transfer musim panas nanti Manchester United bukan hanya akan mendatangkan pemain. Iya, itu dilakukan, sebelumnya harus menjual. Nah, tapi Manchester United tentu saja ada juga melepas pemain yang kontraknya tidak diperpanjang ya kan. Jadi ada pemain yang memang tidak diperpanjang kontraknya dan ada juga pemain yang harus dijual. Siapa? Nah, ini mari kita nantikan bersama. Terkait dengan memenangkan Liga di tahun 2028, ya kita berbicara terkait dengan hal tersebut. Fokus kita adalah untuk memenangkan Premier League. Dan kita bisa merubah banyak di tahun-tahun mendatang ya. Saat ini kita berada di posisi yang sulit, tapi kita butuh untuk bekerja setiap hari dan fokus di langkah-langkah kecil. Ruben Amorim juga memberikan komentar terkait dengan Postecoglou. Saya adalah fans besar dari Ange Postecoglou. Tentu saja saya datang dari kultur yang berbeda. Saya adalah orang Portugal dan semua pelatih Portugal bisa beradaptasi. Hal yang simpel adalah saya menggunakan satu sistem saat ini karena saya percaya kalau Anda bekerja di sistem yang Anda bisa mainkan di sistem yang berbeda di waktu yang sama, jadi itu adalah idenya. Tapi kita tidak menang dalam beberapa pertandingan dan saya bisa mengerti ada koneksi antara saya dan juga Ange. Kita memiliki masalah yang sama dan di opini saya ya, dengan segala hormat, saya berada di klub yang lebih besar dengan tekanan yang lebih besar. Jadi saya mengerti terkait dengan tekanan dan saya pikir ini penting untuk pelatih mengikuti prinsip-prinsipnya. Ini terkait tadi disinggung terkait dengan apakah Ruben Amorim akan merubah gaya sama seperti Ange ya, yang nampak dalam tanda kutip sama-sama ditanyakan tuh kayak mereka sama-sama kaku dalam filosofi sistem bermain dan saat ini hasilnya sedang tidak bagus nih. Apakah akan merubah hal tersebut? Ternyata Ruben Amorim menegaskan tidak.
kalau itu yang gue tangkap ya, dia tetap akan sesuai prinsipnya, prinsip bermainnya maksud gue. Ditambahkan lagi oleh Ruben Amorim terkait dengan Ange Postecoglou, dia ingin memainkan sepak bola di cara yang benar dan itu merupakan hal yang bagus. Kita tahu ketika kita memilih profesi ini ada banyak hal yang bagus, tapi Anda harus bisa merasakan ya tekanan ketika Anda tidak menang. Ya, jadi memang ada hal yang ingin dibangun, belum selesai tentu saja, tapi hasil positif itu juga dibutuhkan. Karena kepercayaan diri paling tidak ya, baik secara individu maupun juga secara kolektif ini penting. Ketika hasil bisa positif, maka hal menurut gue akan lebih mudah untuk dilakukan dibanding dengan hasil yang seperti saat ini. Ini kan mulai ada pertanyaan ya kan, apakah sistem Ruben Amorim ini cocok atau tidak, apakah dia terlalu kaku atau tidak, apakah ini harus diteruskan atau tidak. Ada banyak berkembang ya sekarang ini situasi tersebut. Untuk membeli, kita harus menjual untuk membeli di musim panas. Anda tahu aturannya lebih bagus daripada saya. Jadi fokus kita saat ini adalah untuk memenangkan pertandingan-pertandingan dan kita harus memiliki waktu untuk fokus terkait dengan hal tersebut. Disinggung juga terkait dengan Chido Obi, apakah akan diberikan kesempatan ya. Ruben Amorim mengatakan, saya tidak ingin menyebutkan nama karena kita harus hati-hati terkait dengan hal tersebut. Nah, ini jadi Ruben Amorim juga tidak ingin, bahkan untuk menyebutkan nama saja dia tidak mau. Artinya dia betul-betul sangat berhati-hati dengan pemain muda ya, terutama mereka saat ini bekerja dengan kita memiliki berbagai masalah pekan ini dan kita memanggil beberapa pemain muda untuk berada di sesi latihan bersama dengan kita. Jadi kita akan memiliki data dan juga evaluasi dan dia ada di antaranya. Ruben Amorim juga ditanyakan terkait dengan pemain yang saat ini tidak berada di Manchester United ya, apakah yang sudah dijual ataupun dipinjamkan yang berperforma bagus. Nah, Ruben Amorim mengatakan, saya tidak tahu, kadang-kadang itu seperti itu. Ini bisa terjadi di klub manapun dan ini merupakan klub dengan banyak tekanan dan di klub ini Anda harus memiliki dasar yang bagus ya, dengan pemain-pemain muda, pemain-pemain bertalenta yang datang untuk ke dalam sebuah tim dengan dasar yang kuat. Dan di momentum kali ini kita tidak memiliki hal tersebut. Anda bisa merasakan di Dorgu, dia agak sedikit nervous di momentum pertama. Dan ini merupakan dasar yang kuat ya. Kalau Anda bisa mengatasi ini dan harus kuat di pertandingan-pertandingan seperti seharusnya berada di klub ini, dan akan lebih mudah untuk pemain bermain sepak bola tentu saja, tapi Anda juga harus bisa mengatasi tekanan. Kadang-kadang mereka pergi ke klub lain dan mereka terasa bebas ya tanpa tekanan. Lalu kenapa Manchester United lebih bagus di pertandingan away daripada di pertandingan kandang? Anda bisa merasakan di pertandingan ya, dan juga performa karena Anda melihatnya, saya juga melihatnya. Kadang-kadang ketika Anda ini tidak diunggulkan, khususnya di pertandingan-pertandingan besar, dan saya pikir seharusnya ini tidak terjadi di pertandingan karena kita adalah Manchester United. Artinya Manchester United ini sebenarnya tidak harus ditempatkan sebagai tim yang tidak diunggulkan, justru sebaliknya. Kan karena sering nih Manchester United di musim ini ketika tidak diunggulkan justru tampil bagus, dan menurut Ruben Amorim tidak seperti itu. Harusnya Manchester United tetap harus tampil bagus walaupun diunggulkan dan juga tidak diunggulkan ya, terutama dalam situasi sebagai tim yang tidak diunggulkan. Harusnya menurut Ruben Amorim sih ya harus selalu diunggulkan, kurang lebih seperti itu. Tapi saya bisa merasakan kalau pemain ini lebih terasa bebas. Namun ketika Anda harus memenangkan pertandingan, Anda harus lebih dominan di semua aspek pertandingan, dan saya bisa merasakan tim saat ini belum berada di sana. Kadang-kadang perasaan ini menjadi berbeda ya ketika kita bermain. Disinggung juga terkait dengan gap di zona degradasi. Seperti Anda melihat di papan klasemen, ini tidak mungkin untuk merasa nyaman. Kita harus menang dan kita harus memperbaiki performa karena kita adalah Manchester United dan kita harus menang di pertandingan selanjutnya dan harus berkembang. Tidak ada kenyamanan di segala situasi di klub ini. Itu tadi yang dikatakan oleh Ruben Amorim, dan kalau gue lihat sebenarnya apa yang ditulis di manunited.com ya, kurang lebih sama ini ya. Jadi gue tidak akan mengambil dari sumber manunited.com karena ya ini sama. Apa yang diambil dari wawancara ini menurut gue jelas untuk
melakukan kegiatan di transfer musim panas, Manchester United harus menjual pemain dulu, dan Ruben Amorim mengerti hal tersebut. Terkait dengan pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur, dia melihat keadaan yang kurang lebih sama dengan Tottenham Hotspur, terutama dengan Ange Postecoglou yang ingin mengembangkan sebuah filosofi sistem bermain tertentu dan mengalami kesulitan saat ini karena hasil-hasil tidak positif. Tapi nampaknya kedua pelatih ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim memiliki prinsip yang juga sangat ketat, kurang lebih seperti itu ya. Mereka tidak mudah berubah, tapi mereka juga harus mendapatkan kemenangan. Nah, ini menarik, apakah nanti di pertandingan tersebut khusus untuk Ruben Amorim terutama ya, akan bermain lebih pragmatis misalnya, karena memang kemenangan ini dibutuhkan juga dalam menjalani proses ini, atau tetap dengan apa yang ingin dia bangun dari awal. Kita lihat saja. Ya, pemain ternyata ada kemungkinan pemain yang absen, tapi tidak disebutkan itu siapa. Dan tadi juga disebutkan terkait dengan kenapa Manchester United bisa tampil bagus away, kenapa pemain juga bisa bagus di tim lain ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini dikaitkan dengan tekanan, dan menurut gue ini penting, dan ini juga terkait dengan karakter dari pemain Manchester United itu sendiri ya, bagaimana mereka terutama di situasi saat ini harus bisa bukan hanya bermain teknis yang bagus, tapi dasar juga berupa karakter, mental, bagaimana mereka mendapati tekanan, bagaimana mereka mengelola tekanan tersebut. Dan menurut gue ini situasi yang krusial sih terkait dengan tekanan ini ya, karena di periode-periode sebelumnya apa yang mereka lakukan para pemain ini ketika mendapati tekanan, dua hal: apakah mereka memilih jalan keluar atau mereka dalam tanda kutip mengerjai pelatihnya ya. Dan saat ini gue harapkan tidak seperti itu, mereka justru bisa terpacu motivasinya, walaupun gue pikir juga tidak mungkin semua pemain yang ada di squad akan seperti itu. Dan ini merupakan juga salah satu proses dari dalam tanda kutip mungkin seleksi alam ya pemain Manchester United untuk periode-periode selanjutnya. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan konferensi pers dari Ruben Amorim. Seperti biasa, tanggapan lain, pendapat, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.